Audio Jungle. Guys, welcome to my channel Niko Sipautar. So di video kali ini saya akan bahas tentang remote sensing. So let's go. So hello guys, jumpa lagi di channel Niko Sipautar. Kali ini saya akan membahas tentang remote sensing atau penginderaan jauh. So, mari kita simak bersama ya guys. Let's go. Nah, apa sih sebenarnya remote sensing atau penginderaan jauh? Remote sensing merupakan ilmu teknologi dan seni dalam memperoleh informasi mengenai objek atau fenomena di permukaan bumi melalui media perekam objek atau fenomena yang memanfaatkan energi yang berasal dari gelombang elektromagnetik dan mewujudkan hasil perekaman tersebut dalam bentuk citra. Penginderaan jauh merupakan aktivitas penyadapan informasi tentang objek atau gejala di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung. Jadi, karena tanpa kontak langsung ini diperlukan suatu media supaya objek atau gejala tersebut dapat diamati dan didekati. Media ini berupa citra atau gambar. Citra adalah gambaran rekaman suatu objek, biasanya berupa gambaran pada foto yang dibuahkan dengan cara optik, elektrooptik, optik mekanik, ataupun elektronik. Pada umumnya, citra digunakan bila radiasi elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan dari suatu objek tidak langsung direkam pada film. Citra dihasilkan dari sensor yang dipasang pada wahana. Sehingga media citra dibedakan menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto merupakan foto yang dibuat dari pesawat udara dengan menggunakan kamera sebagai sensor yang menggunakan spektrum, tampak mata, dan perluasannya. Hasilnya disebut foto udara. Sedangkan citra non-foto merupakan gambaran yang dihasilkan oleh alat non-kamera yang detektornya bukan film, melainkan berupa pita magnetik dan proses perekamannya secara elektromagnetik. Nah guys, sekarang kita lanjut ke konsep dasar penginderaan jauh dan manfaatnya di bidang kehutanan. Konsep dasar penginderaan jauh atau remote sensing terdiri atas beberapa komponen, meliputi yang pertama, sumber tenaga. Sumber tenaga dalam penginderaan jauh yang bersifat alamiah yaitu sinar matahari dan sinar bulan disebut penginderaan jauh pasif. Sedangkan sumber tenaga yang berasal dari tenaga buatan disebut penginderaan jauh aktif. Tenaga tersebut terserap, dipantulkan, dan dihamburkan lewat perantara radiasi pada atmosfer yang spektrumnya tidak bisa digunakan untuk panjang gelombang. Komponen yang kedua, atmosfer. Atmosfer mempunyai pengaruh yang selektif terhadap pancaran spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Komponen yang ketiga, interaksi tenaga dengan objek. Interaksi tenaga dengan objek terjadi di permukaan bumi. Objek adalah sasaran dari penginderaan jauh. Objek tersebut meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Komponen keempat berupa sensor. Sensor dapat dibedakan berdasar proses perekamannya, yaitu pertama sensor fotografik yang menggunakan kamera dan hasilnya berupa citra atau foto. Yang kedua, sensor elektronik menggunakan energi elektronik dalam bentuk sinyal dengan sinar X sampai gelombang radio sensor elektrik menghasilkan citra dan foto. Dan komponen yang terakhir yaitu sistem pengolahan. Sistem pengolahan data diperoleh dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara manual dan cara digital. Cara manual, data diperoleh dengan interpretasi secara visual, sedangkan dengan cara digital, data diperoleh dengan menggunakan komputer. Manfaat atau tujuan utama dari penginderaan jauh atau remote sensing ini adalah
untuk mengumpulkan data sumber daya alam dan lingkungan, khususnya pada bidang kehutanan yang berkenaan dengan pengelolaan hutan untuk kayu, termasuk perencanaan pengambilan hasil kayu, pemantauan penebangan dan penghutanan kembali, pengelolaan dan pencacahan marga satwa, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rekreasi, dan pengawasan kebakaran. Sehingga apabila kondisi fisik hutan sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, maka penggunaan citra inframerah akan sangat membantu dalam penyediaan data dan informasi dalam rangka monitoring perubahan temperatur secara kontinu dengan aspek geografis yang cukup memadai, sehingga implementasi atau penerapannya di lapangan dapat dilakukan dengan sangat mudah, tepat, cepat, dan efisien. So guys, sekian video tentang pembahasan remote sensing. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you in the next video.